Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas menganalisis utang negara dan keberlanjutan fiskal untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ideologi negara dan ideologi Pancasila. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Junsu Mikael Melilak dengan NIM 25010700087. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas UAS kami dengan materi mengenai analisis hutang negara dan keberlanjutan fiskal. Teman-teman pasti sering dengar berita soal utang negara. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa negara harus berhutang? Bukankah negara juga punya uang sendiri? Nah, di sini saya akan menjelaskan semuanya dengan bahasa yang sederhana. Pertama, apa itu hutang negara? Hutang negara adalah uang yang dipinjam oleh pemerintah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan wajib dikembalikan di kemudian hari. Lalu kenapa negara harus berhutang? Sebenarnya negara juga punya pendapatan seperti pajak, bea cukai, hasil alam, tapi uang itu seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kekurangan uang inilah yang ditutup dengan cara berhutang. Uang hasil pinjaman ini bisa dipakai untuk hal-hal penting seperti membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, terus membantu rakyat saat bencana alam atau saat ekonomi sulit. Yang berikut juga bisa membiayai pelayanan kesehatan dan pendidikan. Jadi hutang negara itu beda dengan hutang pribadi. Kalau dikelola dengan benar, hutang itu dipakai untuk memajukan negara, bukan sekedar untuk boros-boros saja. Terima kasih teman-teman, sekian dari saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexandriani Luwelelek dengan NIM 25010700058. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara tahu apakah utang negara itu aman atau sudah terlalu banyak. Kita tidak bisa hanya melihat berapa besar angka utangnya saja. Kita harus melihat perbandingannya dengan kemampuan negara. Ada dua ukuran utama yang biasa dipakai. Yang pertama, perbandingan utang dengan pendapatan ekonomi negara. Di sini kita bandingkan total utang dengan nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi negara dalam 1 tahun. Ini disebut rasio utang terhadap PDB. Di Indonesia, aturannya bilang batas aman maksimal adalah 60%. Sampai saat ini, utang kita masih ada di angka sekitar 38-42%. Artinya, utang kita masih aman dan belum melewati batas yang diizinkan. Tapi, angka ini harus tetap dijaga supaya tidak makin besar. Yang kedua, berapa banyak utang yang dipakai untuk bayar bunga? Setiap tahun, negara harus membayar bunga pinjaman. Kalau bunganya terlalu besar, uang negara habis hanya untuk bayar utang. Jadi, tidak ada sisa untuk membangun jalan atau sekolah. Biasanya, kalau pembayaran bunga masih di bawah 15-20% dari pendapatan negara, itu masih tergolong aman. Selain itu, utang kita sekarang banyak yang berjangka waktu panjang dan sebagian besar dalam mata uang rupiah. Ini bagus karena resikonya lebih kecil dan lebih mudah diatur. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kalista Gianina Kehi dengan NIM 25010700106. Pada pembahasan yang ketiga ini teman-teman, saya akan membahas tentang keberlanjutan fiskal antara manfaat dan risiko. Teman-teman, pada pembahasan yang ketiga ini sering diperdebatkan. Perdebatannya tuh adalah apakah utang negara aman atau justru mengancam keberlanjutan fiskal. Teman-teman, keberlanjutan fiskal artinya kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan pendapatan negara dan belanja dalam jangka waktu yang panjang tanpa mengalami gagal bayar atau harus menekan pada pembangunan. Mari kita bahas dari dua sisi pandangan yang ada. Yang pertama, manfaat utang.
Utang bisa digunakan untuk investasi jangka panjang seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Mengapa? Karena hal ini dapat meningkatkan produktivitas ekonomi teman-teman dan membuka lapangan kerja dan dapat menambah pendapatan negara dari pajak. Selama utang dapat dikelola dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari tingkat bunga utang. Maka utang justru dapat mempercepat kemajuan negara. Pandangan yang kedua, teman-teman, risiko. Semakin besar utang, semakin besar pula uang negara yang harus dibelanjakan hanya untuk membayar bunga dan pokok utang. Uang sebenarnya bisa disubsidi atau bangunan baru, tetapi ada resikonya jika nilai rupiah melemah atau suku bunga naik, karena sebagian utang ada yang berdenominasi mata uang asing. Nah, jika rupiah melemah, maka ekonomi pun melambat. Kemampuan negara membayar utang akan menurun dan beban bisa menjadi berat. Pada kedua pandangan ini sama-sama beralasan, keamanan utang tidak hanya dilihat dari besarnya angka, tetapi dari cara pengelolaannya, tujuan penggunaannya, dan pertumbuhan ekonomi negara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvester Kopumbahi dengan NIM 2501070037. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara mengelola atau bagaimana cara supaya uang tetap aman dan keuangan negara tetap terjaga. Baik, jadi di sini ada 4 cara utama yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, mencari uang lebih banyak. Artinya, negara harus berusaha memastikan warga yang wajib pajak harus membayar pajak dan tidak ada uang negara yang bocor atau hilang. Yang kedua, berhemat dan tetap tepat sasaran. Pengeluaran negara harus dihemat, artinya uang tidak boleh dipakai untuk hal yang tidak penting atau boros. Uang harus dipakai untuk hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Yang berikut, pilih utang yang aman, artinya pilih pinjaman yang bunganya rendah dan waktu pengembaliannya lama. Dan jangan terlalu banyak berutang ke luar negeri supaya tidak terpengaruh pada perubahan nilai uang asing. Yang keempat, memajukan ekonomi. Cara paling ampuh supaya utang tidak jadi beban adalah membuat ekonomi negara tumbuh cepat. Kalau ekonomi makin maju, pendapatan negara makin banyak, jadi utang lebih mudah dibayar. Baik teman-teman, itu materi yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini saya dan kelompok saya mengambil kesimpulan bahwa utang negara itu tidak buruk dan tidak perlu ditakuti berlebihan. Utang negara itu alat bantu pembangunan. Yang penting itu dikelola dengan jujur, hati-hati, dan dipakai untuk hal-hal yang berguna bagi masa depan. Oke teman-teman, itulah hasil video materi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah.